Pejabat pertanian PKC dipecat secara massal, ketahanan pangan China terancam. Swasembada pangan China sedang menurun, dan ketergantungan yang besar pada impor dari beberapa negara telah memperlihatkan kerentanan yang signifikan bagi Partai Komunis China, PKC. Dalam sebulan terakhir, setidaknya 7 pejabat Partai Komunis China di sektor pertanian telah digulingkan, dan Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin menyebutkan pelanggaran serius terhadap disiplin dan hukum sebagai alasannya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Tokoh penting di antara mereka yang dipecat termasuk Tang Renjian, Sekretaris Partai dan Menteri Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan, yang saat ini sedang diselidiki, dan Lou Wenlong mantan Wakil Gubernur Agricultural Bank of China yang mengundurkan diri 7 tahun lalu. Para pejabat ini digambarkan dikelola secara terpusat, artinya pengangkatan dan pemberhentian mereka dikendalikan oleh otoritas pusat Partai Komunis China, yang biasanya diperuntukkan bagi mereka yang berada pada atau di atas tingkat wakil menteri. Pejabat pertanian lainnya yang digulingkan termasuk seorang ahli senior di Agricultural Bank of China, mantan manajer umum di Agricultural Bank of China, dan eksekutif dari perusahaan pertanian besar. Selain itu, dalam pembersihan besar-besaran, Zhou Zeng, mantan wakil manajer umum COFCO, sebuah perusahaan induk pengolahan makanan milik negara China, dikeluarkan dari partai awal bulan ini. Dalam upaya terkoordinasi, tim inspeksi PKC dikerahkan ke lembaga-lembaga pertanian besar pada bulan April. Penggulingan Tang Renjian sangat penting karena ia adalah salah satu pejabat tertinggi yang digulingkan sejak Kongres Nasional Partai Komunis China ke-20 saat masih menjabat, menandai perubahan signifikan dalam pendekatan partai terhadap penanganan korupsi di kalangan pejabat tinggi. Anggota Komite Sentral PKC ke-20 sebelumnya, seperti Menteri Luar Negeri Qin Gang, Menteri Pertahanan Li Shangfu, dan Komandan Pasukan Roket Li Yuchao, meskipun dipastikan berada dalam masalah, sejauh ini hanya secara resmi diberhentikan begitu saja. Menurut Li Jianping, mantan pengacara Beijing dan Ketua Federasi Demokratik China Kanada, pemecatan pejabat setingkat Menteri PKC biasanya mengikuti proses pemecatan sebelum penyelidikan. Pemimpin tertinggi mungkin masih akan menyisihkan pejabat yang diberhentikan, namun, kasus Tang Renjian, yang sedang diselidiki saat masih menjabat, menunjukkan bahwa keputusan pasti telah diambil, yang berarti ia kemungkinan besar akan menghadapi hukuman berat dan tidak ada peluang untuk mendapatkan keringanan hukuman. Patut dicatat juga bahwa pada bulan Juli tahun sebelumnya, Tang Renjian menjabat sebagai utusan khusus Xi Jinping untuk negara Kepulauan Pasifik, Mikronesia, dan menghadiri pelantikan presiden barunya. Kini, kurang dari setahun kemudian, utusan khusus Xi Jinping ini telah dicopot. Sementara itu, China menghadapi tantangan yang semakin besar terkait ketahanan pangan, sehingga memicu kekhawatiran mengenai stabilitas pasokan pangannya. Xi Jinping telah menekankan perlunya pandangan yang luas terhadap pangan, menganjurkan sumber pangan tidak hanya dari darat tetapi juga dari lautan, seperti yang disebutkan dalam artikel People's Daily pada tanggal 21 April. Pendekatan baru ini menyarankan respons terhadap terbatasnya ketersediaan lahan subur. China adalah importir produk pertanian terbesar secara global, dengan impor biji-bijian mencapai lebih dari 161 juta ton pada tahun 2023, meningkat 11,7% dari tahun sebelumnya. Meskipun total produksi biji-bijian mencapai 695,41 juta ton pada tahun 2023, proyeksi dari Akademi Ilmu Sosial China menunjukkan potensi kekurangan sebesar 130 juta ton pada tahun 2025, dan biji-bijian saja menyumbang sekitar 25 juta ton dari defisit ini. Masalah yang signifikan adalah ketergantungan China pada impor kedelai, dengan swasembada kedelai di bawah 17%. Pada tahun 2021, China menyumbang 60% ekspor kedelai global, dengan impor yang terus meningkat pada tahun 2023. Ketergantungan besar China pada beberapa negara untuk impor utama, seperti kedelai terutama dari Brasil dan Amerika Serikat, menempatkan China pada posisi rentan, terutama mengingat ketegangan geopolitik. Potensi gangguan pada jalur perdagangan maritim, seperti Selat Malaka, yang merupakan jalur penting, juga merupakan risiko yang signifikan sebagaimana disoroti dalam diskusi di situs web US Naval Institute tentang potensi AS memutus rantai pasokan China di titik-titik hambatan global. Semakin rumit karena China menghadapi risiko dari monopoli pedagang biji-bijian multinasional, kondisi cuaca ekstrim yang mempengaruhi pertanian, dan inflasi harga pangan yang diperburuk oleh peristiwa global seperti konflik Rusia-Ukraina. Komentator Li Jianping mencatat bahwa di tengah meningkatnya tantangan pertanian, telah terjadi pembersihan besar-besaran terhadap pejabat pertanian PKC. Hal ini menunjukkan bahwa kekhawatiran internal mengenai loyalitas dan dampak buruk isu pertanian terhadap stabilitas politik China adalah alasan pemecatan ini, yang keduanya dianggap tidak dapat ditoleransi oleh Xi Jinping. Kemungkinan besar kombinasi dari faktor-faktor ini menjadi penyebab tindakan yang dilakukan baru-baru ini.